Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Putri Amisa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, administrasi dapat juga diartikan sebagai merangkaian kegiatan atau pekerjaan secara tertulis, menulis, catat-mencatat, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan hasil yang memuaskan. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengolah, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan pengertian dari prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan yang berkaitan dengan fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa macam sarana pendidikan dapat ditinjau dari sudut yang pertama, habis tidaknya dipakai. Apabila dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai adalah sarana pendidikan yang habis dipakai, bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contohnya adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh seorang guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama, yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti bangku, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Macam yang kedua yaitu bergerak tidaknya pada saat digunakan. Terdapat berbagai macam juga. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya seperti lemari arsip sekolah. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak, yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya seperti suatu sekolah telah memiliki saluran PDAM. Semua peralatan yang berkaitan dengan itu seperti pipanya relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Macam yang ketiga yaitu hubungannya dengan proses belajar mengajar. Ada dua jenis sarana pendidikan. Yang pertama sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya adalah kapur tulis dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Yang kedua sarana pendidikan yang secara tidak langsung, yaitu berhubungan dengan proses belajar mengajar, contohnya seperti lemari arsip di kantor sekolah. Sedangkan sarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Nah, sarana dan prasarana ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memelihara agar tugas-tugas peserta didik yang diberikan oleh pendidik dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Yang ketiga, mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam proses pembelajaran.
Dan yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan. Nah, administrasi sarana dan prasarana ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu lahan. Lahan adalah salah satu komponen administrasi sarana dan prasarana yang sangat diperlukan dalam mendirikan sekolah, dan lahan ini harus disertai bukti kepemilikan lahan yang sah dapat berupa sertifikat. Yang kedua, ruang. Secara umum, fungsi dari ruang sekolah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain yaitu ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Yang ketiga yaitu perabot. Ada perabot pendidikan, administrasi, dan perabot penunjang. Yang keempat, alat dan media. Setiap mata pelajaran yang masuk ke kelas harus memiliki sekurang-kurangnya satu jenis alat praktek yang sesuai dengan kepentingan pendidikan dan untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar agar berjalan dengan optimal. Yang kelima, buku ajar. Buku ajar adalah sekumpulan buku yang digunakan pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku ajar ini terdiri dari buku pegangan dan buku sumber. Nah, pada administrasi sarana dan prasarana ini kita melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah adalah suatu pekerjaan yang kompleks karena pekerjaan ini harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik secara nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah bergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang akan diterapkan oleh sekolah. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang sesuai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57. Yang keempat, inventariasi. Inventariasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventariasi dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta, dan juga memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, seperti perencanaan. Yang kelima, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi. Yang ketujuh, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Proses pemeliharaan dimulai dari pemakai barang itu sendiri, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang. Proses yang ketujuh yaitu rehabilitas. Rehabilitas merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangannya agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga memiliki daya pakai yang lebih lama. Yang kedelapan, penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Proses yang ketujuh yaitu ada pengendalian. Pengendalian ini seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Seluruh kegiatan pengelolaan harus selalu berjalan kompak, serempak, dan terpadu. Nah, pada administrasi sarana dan prasarana ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut sekolah untuk terus-menerus memperbarui sarana dan prasarana sekolah, sehingga sekolah harus bisa dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, kerusakan akibat bencana alam.
Nah, kerusakan akibat bencana alam ini dapat merusak sarana dan prasarana sekolah, sehingga semua sarana dan prasarana sekolah yang terkena dampak dari bencana tersebut harus bisa ditukar atau sekolah harus bisa mendapatkan peralatan atau sarana dan prasarana yang baru. Nah, sekian penjelasan dan pembahasan materi dari saya mengenai pengertian dan proses administrasi sarana dan prasarana sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat teman-teman pahami dengan mudah. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.